Perayaan Hari Guru Nasional di Sekolah Dasar Cimuning 1, Kota Bekasi, Jawa Barat berujung malapetaka. Balon gas yang akan dilepas ke udara tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api. Sebanyak 10 guru yang sedang memegang tali balon gas mengalami luka-luka di bagian wajah dan tangan. Setelah dievakuasi ke rumah sakit, 8 guru sudah diperbolehkan pulang. Sementara 2 guru harus mendapatkan rawat inap karena menderita luka bakar. Salah satu balon ketika akan dilepas meledak tanpa diketahui apa penyebabnya. Akhirnya seluruh balon yang jadi satu itu meledak. Polsek Bantar Gebang telah memintai keterangan saksi-saksi dan melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab balon gas meledak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pejabat ASN di Jombang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Salah seorang pejabat yang mengikuti rombongan konvoi motor Vespa PJ Bupati Jombang itu terekam video melakukan aksi ugal-ugalan dengan berdiri di atas motor yang sedang melaju tanpa memegang kemudi. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, PJ Bupati Jombang, Sugiat, mengaku sudah mendapatkan laporan. Ya nanti saya tegur ya. Artinya memang benar itu ASN Ya. Jombang, Pak? Saya belum tahu yang siapa namanya, saya juga belum tahu. Tapi itu ASN Jombang, Pak? Nanti coba saya cek dulu ya. Saya kalau ngomong iya tapi ternyata bukan, salah saya. Tapi sudah masuk, Pak, ya, informasi. Ya saya dapat juga info-info itu. Nanti saya. Sejak ditunjuk menjadi PJ Bupati Jombang, Sugiat, salah seorang pejabat di Badan Intelijen Negara ini, terlihat lebih senang menjalankan tugasnya turun ke desa-desa dengan mengendarai motor Vespa dibandingkan mengendarai mobil dinasnya yang mewah. Untuk mengikuti Sugiat, para pejabat juga ramai-ramai mengendarai motor Vespa dan mengikuti Sugiat di belakangnya. Namun tanpa diketahui, salah seorang pejabat yang berada di barisan belakang justru mengikuti konvoi dengan ugal-ugalan tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan orang lain. PJ Bupati Sugiat juga sempat ditilang polisi karena menggunakan plat nomor aspal. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Serang, Banten selama sekitar 3 jam mengakibatkan pohon besar yang berada di samping pintu masuk tol Ciujung tumbang. Akibatnya akses jalan yang mengarah ke Jakarta tertutup dan pengendara mobil yang hendak masuk ke pintu tol Ciujung dialihkan masuk ke tol Cikande. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun petugas harus bekerja keras agar lalu lintas bisa segera normal. Sri Gading di tengah-tengah. Sementara itu di Blora, Jawa Tengah, sebuah pohon tua juga ambruk dan menimpa seorang pengendara motor yang tengah melintas. Akibatnya korban yang tengah berboncengan dengan anaknya yang masih balita mengalami patah tulang kaki dan sepeda motor korban rusak parah. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan sepeda motor korban. Dari Serang, Banten dan Blora, Jawa Tengah, Maesa Apriandi, Heru Purnomo, iNews melaporkan. Dari Palestina, pemirsa, kita kembali ke tanah air. Pemirsa, menjaga kesehatan tubuh sambil menikmati serunya permainan ketangkasan pacu adrenalin bisa dijumpai di wahana trampolin di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya, pemirsa. Seru dan menyenangkan. Itulah yang dirasakan saat mencoba permainan trampolin. Berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, arena trampolin terbesar ini selalu ramai pengunjung dari segala usia. Namun, tak sekadar bermain lompat-lompatan, trampolin membuat tubuh sehat dan bugar. Bahkan sangat bermanfaat mengembangkan saraf motorik anak. Untuk manfaat untuk anak-anak, yang pertama sih lokomotor dan non-lokomotor ya. Jadi kalau kita ngajarin non-lokomotor dan lokomotor di awal buat anak-anak itu, nanti buat dewasanya untuk dia tuh bagus banget. Selain trampolin, juga terdapat wahana baru Extreme Zone yang memberikan sensasi ala Ninja Warrior dengan 14 rintangan, uji ketangkasan dan adrenalin. Mulai dari lari zigzag, bergelantungan, flying fox, memanjat hingga melawan waktu. Wahana terfavorit ini pun aman bagi anak dari umur 4 tahun hingga dewasa. Nah, main itu sama trampolin, sama prosotan, sama mandi bola yang kotak-kotak. Dengan harga terjangkau, bermain trampolin maupun Ninja Warrior memiliki sensasi tersendiri. Salah satunya untuk bisa menaiki prosotan penuh tantangan yang satu ini. Ya, pemirsa, ternyata
seru banget permainan ini ya. Tidak cuma merupakan edukasi buat anak-anak dan juga olahraga yang menyenangkan, tapi arena terbesar trampolin di Jakarta ini juga merupakan tempat yang seru untuk tempat belajar sekaligus bermain anak-anak. Dari Jakarta, Casey Dani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ada sebuah desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mayoritas warganya berjualan bubur ayam. Salah satunya Rudi Hartono. Setiap hari Rudi harus menempuh perjalanan jauh mengendarai motor ke wilayah Tangerang, Banten untuk menjajakan dagangannya. Seperti apa sosok tangguh Rudi Hartono? Kita simak bersama berikut ini. Di rumah kontrakan inilah Rudi Hartono bersama istri dan 6 anaknya menjalani hari-harinya. Semenjak dini hari, Rudi dibantu sang istri, Aan Apriani, mulai memasak bubur dan menyiapkan bahan campuran lainnya. Setelah semuanya beres, pria asal Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi ini siap berangkat menuju wilayah Tangerang pukul 4 pagi. Di perjalanan, Rudi bersama teman seprofesi biasanya mampir ke sebuah warung membeli kebutuhan lain yang diperlukan. Setelah 1,5 jam perjalanan, Rudi tiba di sebuah perumahan di kawasan Tangerang dan segera melayani para pelanggan. Kebanyakan pelanggan sudah memesan bubur melalui telepon atau aplikasi pesan singkat. Cukup merogoh kocek Rp12.000, pembeli sudah bisa menikmati bubur ayam dagangan Rudi Hartono. Rasanya sih enak ya, beda sama bubur-bubur kampung lainnya ya. Sambelnya juga sambal kacang, terus pakai apa lagi ya? Tongcainya banyak. Saya suka minta request tongcainya banyak. Meski terasa berat, perjuangan membahagiakan keluarganya menjadi salah satu pelecut semangat Rudi Hartono. Suka duka selama menjadi pedagang bubur telah dirasakan pria 41 tahun ini sejak beberapa tahun terakhir. Kalau menurut kita sih dekat. Nggak jauh segitu mah, nggak jauh. Kalau sukanya mah jualannya habis, yang pasti. Nah, dukanya kadang-kadang kalau musim hujan. Sama tuh sama macet-macetan aja gitu. Setelah dagangannya habis, Rudi berkumpul bersama rekan seprofesi di daerah Blok M sebelum pulang ke Tambun, Bekasi. Hampir 70% warga desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan berjualan bubur ayam di wilayah Bekasi, Tangerang, dan Jakarta. Dari Kabupaten Bekasi dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau tadi ada yang jualan bubur, bagi Anda yang mencari minuman penghilang dahaga, es campur gula Malaka di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung wajib dicoba. Sensasi lumer serta ramainya topping dengan tekstur es yang lembut dijamin membuat penikmatnya ketagihan. Siang-siang enak kali ya makan es. Nah ini ada es campur gula Malaka, pilihan kuliner penghilang dahaga yang gak boleh dilewatin nih pemirsa jika sedang berada di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sensasi lumer serta ramainya topping dengan tekstur es yang lembut membuat minuman ini begitu segar. Tak heran banyak yang memburu es gula Malaka ini terutama di saat cuaca panas. Berbeda dengan es campur pada umumnya, es campur olahan kedai Holai ini diolah dengan banyak topping yang masih segar, seperti kacang hijau, kacang merah, dawet, jagung, cincau, kacang tanah, gula merah, susu, dan santan. Agar tekstur dan higienisnya tetap terjaga, es dihaluskan menggunakan mesin. Setelah itu, barulah lumuri satu persatu topping pada es yang sudah dihaluskan. Dan es campur gula Malaka siap untuk dihidangkan. Ini sangat cocok banget buat kalian yang pengen nongkrong sama temen atau keluarga. Beda es campur kita itu Kak, pertama dari gula merahnya, terus isian kita pun beda. Terus terinspirasinya tuh dari Singapura Kak. Yang penasaran ingin mencicipi minuman segar ini, harga per porsinya cukup terjangkau yakni Rp28.000. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sedikitnya 10 orang mahasiswa pecinta alam terjebak derasnya arus Sungai Gung di dekat Bendung Danawari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Anggota Mapala Universitas Pancasakti Tegal ini tengah mengikuti susur sungai untuk survei kegiatan pecinta alam.
Puluhan relawan PMI, BPBD, SAR Pemalang, dan TNI Polri mengevakuasi mahasiswa dengan menggunakan tali dan pelampung. Bentrok antara dua kelompok warga terjadi di pusat kota Bitung, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa. Diduga keributan terjadi karena kesalahpahaman salah satu ormas dengan massa aksi bela Palestina. Tim gabungan Polres Bitung dan Polda Sulawesi Utara berhasil mengamankan kondisi jadi kondusif. Kedua kelompok telah melakukan penandatanganan kesepakatan damai. Puluhan guru dan pensiunan guru se-Jabodetabek melaporkan PT Fadilah Insan Mandiri atau FIM ke SPKT Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atau investasi bodong. Awalnya para korban dijanjikan bagi hasil 4,5% per bulan selama 2 hingga 5 tahun. Namun keuntungan yang diharapkan tidak kunjung diperoleh. Total kerugian 76 guru itu mencapai 14 miliar rupiah. Ya, pemirsa, sebuah jalan beton di tengah sawah di Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto dijadikan sebagai tempat nongkrong bernama Titik Nol Terawas. Sambil minum kopi dan menu cemilan lainnya, pengunjung bisa menikmati udara segar lereng pegunungan serta menikmati sunset di antara pegunungan. Wisata Titik Nol Terawas berada di Desa Duyung, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Titik Nol Terawas ini memanfaatkan jalan cor di tengah areal persawahan di lereng Gunung Penanggungan. Untuk menuju ke sini sayangnya hanya bisa dilakukan dengan mengendarai sepeda motor atau jalan kaki. Jangan khawatir, para pengunjung bisa duduk di gubuk atau lesehan di tepi areal persawahan. Dari sini pengunjung bisa langsung melihat puncak Gunung Penanggungan di sebelah utara dan Gunung Welirang di arah selatan dengan kesejukan udara di tengah area pesawahan. Saat sore hari, wisata Titik Nol Terawas akan semakin ramai pasalnya pengunjung bisa menikmati sunset di antara dua gunung. Menikmati sunset, di sana lihat matahari, Mas. Foto-foto sama ngevideo, Mas. Gitu ya? Iya. Karena suasananya bagus ya? Iya, suasananya bagus. Titik Nol Terawas awalnya hanyalah warung biasa di atas sepeda motor Vespa. Namun seiring ramainya pengunjung, akhirnya dikelola secara profesional oleh para pemuda desa setempat. Awalnya ini dulu dikelola oleh pemuda, jadi dari pemuda kita hitungannya berhimpun untuk membuat usaha lah. Jadi kalau untuk biaya dulu kita patungan dari pemuda sendiri, nanti kita akhirnya kita kelola, kita masukkan ke kas, terus sisanya kita bagikan untuk yang kerja. Menarik ya pemirsa, menghabiskan akhir pekan versi anak muda di sini. Ternyata nggak harus pergi ke mal atau keramaian pusat perbelanjaan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan.